kan nggak ada laporan tuh orang-orang yang hadir di acaranya HRS misalnya ada yang gara-gara acara itu tertular COVID-19, kan nggak ada laporannya. Iya kan, ini baru potensi ada kerumunan dan itu sudah ditangani. Iya kan, HRS dan keluarganya ditenda 50 juta langsung oleh, Pemprov DKI. Ini kasusnya panjang gitu kan, sampai ada pencopotan Polda dan segala macam, gitu. Artinya negara itu segitu apa ya, serius gitu, dalam upaya untuk melindungi. Nah ini para tahanan yang jelas-jelas dalam lingkup tanggung jawab negara, loh kok kecolongan? Guys, gua mau bacain tweet dari Pak Presiden Jokowi. Ini tweetnya tanggal 16 ya kalau gua nggak salah. Ini ada beberapa nih. Pak Jokowi bilang keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum tertinggi. Karena itu penegakan disiplin protokol kesehatan harus tegas termasuk pembubaran kerumunan. Saya memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas untuk menindak tegas pelanggar pembatasan yang ditetapkan. Ini masih lanjut ya, masih tanggal 16. Pak Jokowi juga bilang gini, jangan hanya sekedar imbauan, tapi dengan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif. Masih lanjut ya. Di tanggal yang sama, tweet Pak Jokowi berikutnya berbunyi begini. Kepada Menteri Dalam Negeri, saya minta mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun. Nah, ini menarik guys, ya. Gue ingin sampaikan, gue salut nih Pak Jokowi menyatakan memberikan pernyataan tegas menyangkut ya, kondisi penanganan COVID-19 kita. Karena kita tahu ya bahwa beberapa hari belakangan terutama pasca cuti panjang kemarin ya yang mengiringi hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW terjadi penambahan kasus yang dahsyat ya 5.400 sekian dan setelah itu seingat gua itu data itu stable tanda kutip ya stable penambahannya di angka sekitar 5 ribuan. Nah ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Ya walaupun gua nggak tahu ya kalau misalnya gua luput membaca waktu itu kan kalau nggak salah Pak Luhut Binsar Panjaitan itu pernah dapat tugas khusus dari presiden dalam kapasitas beliau sebagai wakil ketua komite penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ya di bawahnya Pak Airlangga Hartarto. Itu dapat tugas khusus untuk apa? Untuk menurunkan angka-angka COVID dalam 2 minggu itu di 8 atau 9 provinsi. Ya, kan 2 minggunya udah lewat lama ya. Ya gue sih nggak dengar tuh hasil evaluasinya kayak apa. Nggak tahu kalau ada yang dengar hasil evaluasinya lu boleh share ya di kolom komentar. Nah, kenapa gue apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Karena ini menunjukkan bahwa setidaknya di tataran formal pemerintah masih concern sama tujuan kita bernegara, yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau lu perhatiin di banyak podcast gua, ini sangat sering gua ulang karena bagi gua di antara seluruh tujuan bernegara yang ada di preambel di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini adalah tujuan yang paling primer. Kalau nggak ada ini menurut gua nggak ada gunanya kita bernegara. Ya kita tahu kan ya konsep bernegara, kita nih rakyat yang tadinya independen, individu-individu yang bebas, nih teorinya begitu ya, individu-individu yang bebas, itu kemudian setuju untuk berkumpul. Membentuk sebuah tatanan dan kemudian kita menyerahkan sebagian dari kebebasan individual kita kepada negara. Iya kan? Begitu bernegara kan kita diikat oleh hukum. Coba lu bayangin misalnya nih imajinasikan ya, kalau nggak ada negara, lu bebas lu mau ngapa-ngapain ya, nggak ada undang-undang, nggak ada peraturan, nggak ada macam-macam, ya nggak ada yang bisa ngehukum lu gitu loh, ya. Begitu ada negara nih, kita menyerahkan nih sebagian dari kebebasan kita kepada negara. Negara berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan dengan segala levelnya dari yang paling tinggi ya konstitusi sampai level yang paling rendah dan kita mesti taat. Apalagi kan diasumsikan begitu hukum itu dibuat, produk hukum disahkan, maka seluruh warga negara diasumsikan sudah tahu ya dan terikat oleh aturan itu. Nah, sebagai imbalannya apa? Tadi negara wajib melindungi kita.
Iya dong, hak dan kewajiban kan mesti balance kan. Kita udah menyerahkan sebagian hak kita. Negara punya hak mengatur kita. Nah terus apa kewajiban negara? Dan apa yang merupakan hak kita dari negara? Banyak banget. Salah satu yang paling mendasar tadi adalah perlindungan terhadap keselamatan kita sebagai warga negara. Nah dalam konteks ini gua merasa ada banyak hal nih yang harus dievaluasi. Salah satu berita yang belakangan membuat gua sangat prihatin tuh begini. Ya, kita mendengar kabar beberapa aktivis yang kemarin nih ketika ribut-ribut ya protes terhadap undang-undang Ciptaker Omnibus Law itu ditangkap. Baik karena hate speech, karena tuduhan penghasutan, karena apapun itu ya. Ternyata cukup banyak yang ketika dalam tahanan Bareskrim, tahanan kepolisian ini terjangkit COVID-19. Nah, padahal mereka kan gak ikut kerumunan gitu loh, ya kan? Ya yang gua catat misalnya satu adalah Mas Jumhur Hidayat. Itu confirm terkena COVID-19. Kemudian ada satu ya tokoh perempuan, ustazah ya, yang juga kena tuduhan penyebaran hoax. Ya, Kingkin Anida juga positif COVID-19. Kemudian Gus Nur ya, Suginur yang kena tuduhan hate speech terhadap NU kalau gua nggak salah. Itu juga kena COVID-19. Padahal mereka nggak berkerumun, ya. Lalu ada beberapa tahanan yang lain lah. Di luar itu misalnya kalau gua baca ada 357 napi di lapas Pekanbaru juga positif terjangkit COVID-19. Ini baru lapas Pekanbaru ya. Kita nggak tahu datanya di berbagai lapas di Indonesia seperti apa. Nah ini logika sederhana gue sebagai orang yang nggak terlalu tahu hukum ya. Gue nggak tahu mekanisme itu kalau di tahanan atau di lapas itu kayak apa. Tapi bayangan gue simpel banget. Ketika orang itu ditahan atau dipenjarakan, artinya tanggung jawab tentang kehidupan dan keselamatan dia itu ada sepenuhnya pada negara. Iya kan? Karena dia kehilangan kebebasannya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tempat tidurnya disediakan oleh negara, makannya disediakan oleh negara gitu kan ya. Bahkan dia mau mandi, dia mau ngapain itu yang ngatur negara gitu. Artinya apa? Negara bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dia. Nah tentunya kita jadi bertanya-tanya nih. Apa yang terjadi di tahanan, apa yang terjadi di lapas sampai orang-orang ini kemudian terjangkit virus yang sangat berbahaya tadi. Ya, dan menurut gua nggak cukup kalau sekedar misalnya dalam konteks tadi ya lapas Pekanbaru, kemudian aparat memberikan penjelasan kepada pihak keluarga mengatakan bahwa para lapas ini diisolasi di blok tersendiri, mereka dirawat, so jangan khawatir. Lah, kok begitu? Yang harus dilakukan menurut gua adalah investigasi yang lebih mendalam. Kenapa? Dan kemudian pertanggungjawaban. Ya, ini harus dilakukan. Kalau betul kita ingin melakukan tadi tugas negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini bukan kasus ringan menurut gua. Nah, yang gua khawatir adalah kalau ini tidak kemudian dituntaskan, lagi-lagi korbannya adalah rasa keadilan masyarakat. Ya, kenapa? Ya karena misalnya begini ya, ini dalam kasus HRS kemarin pulang dan beberapa event seputar itu misalnya. Itu pemerintah begitu tegas ingin mengejar gitu ya. Padahal ini baru potensi. Dalam artian begini, kan gak ada laporan tuh orang-orang yang hadir di acaranya HRS misalnya ada yang gara-gara acara itu tertular COVID-19. Kan gak ada laporannya. Iya kan ini baru potensi ada kerumunan dan itu sudah ditangani. Iya kan HRS dan keluarganya ditenda 50 juta langsung oleh Pemprov DKI. Ini kasusnya panjang gitu kan sampai ada pencopotan Polda dan segala macam. Artinya negara itu segitu serius dalam upaya untuk melindungi. Nah ini para tahanan yang jelas-jelas dalam lingkup tanggung jawab negara. Loh kok kecolongan? Ini kan sekali lagi ketika dia tidak dikuak, tidak diselesaikan, tidak ada penjelasan yang clear. Gua khawatir tadi rasa keadilan akan kembali terganggu. Dan kita tahu ya, sebagaimana juga udah gua bahas di video-video sebelumnya, terganggunya rasa keadilan masyarakat itu bisa bahaya. Menggerus trust kepada pemerintah. Dan menurut hitungan-hitungan gua, ini sedang terjadi nih, penurunan trust ini.
Karena ada beberapa masalah, beberapa kasus yang tidak ditangani dengan cukup bijak. Ya, contoh lah nih ya, masih dalam konteks kita bicara bahaya dari pandemi. Sampai hari ini pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakan pilkada serentak 9 Desember kalau gue nggak salah ya, tahun 2020. Guys, bayangin ya, 270 titik. Gue lupa ada video gue yang gue coba menyajikan hitung-hitungan potensi bahaya penularan. Ya, nanti lo cek lagi deh beberapa video gue yang sudah ada sebelumnya. Itu dahsyat. Coba lu bayangin, kalau itu terjadi, yang kita mau gugat siapa? Kalau kemudian pada hari-hari pilkada itu terjadi lonjakan kasus COVID-19, orang-orang tertular begitu, yang mau digugat siapa? Apakah pemerintah negara bersedia untuk bertanggung jawab? Ya karena tadi kasus kecil aja menjaga tahanan saja supaya aman dari COVID-19. Mohon maaf negara belum bisa. Ya. Lu bayangin. Apalagi kita tahu ya beredarlah video-video di mana di media sosial ya. Tetap ada kandidat yang menggelar dangdutan, menggelar ini, menggelar itu, pawai segala macam yang boro-boro ada protokol kesehatan. Hampir sebagian besar ya. Oh hampir sebagian besar, rancu. Sebagian besar pengikutnya itu tidak pakai masker misalnya gitu ya. Boro-boro ada hand sanitizer, penjarakan sosial, nggak ada. Ditindak nggak? Enggak. Ketika terjadi penularan yang tanggung jawab siapa? Nah jadi guys kembali, kalau tadi kan di tweetnya Pak Jokowi menekankan pentingnya menjaga trust masyarakat gitu ya. Gue cuma ingin menghimbau, ingin mengingatkan kepada Pak Jokowi, boleh dong sebagai rakyat ya, yang waktu itu ikut memilih presiden, terlepas dari siapapun presiden yang gue pilih, gue adalah warga negara yang baik yang ikut dalam proses politik ya. Sebagai rakyat boleh dong gue mengingatkan presiden yang sudah terpilih secara formal bahwa kalau kita bicara trust, kepercayaan rakyat itu salah satunya adalah pada imparsialitas di dalam penerapan dan penegakan hukum. Nah, ketika ada upaya-upaya yang tidak utuh begitu ya, yang terkesan tidak adil, apalagi rujukan hukumnya tidak jelas, apalagi kemudian terbukti ada beberapa case di mana negara tidak begitu berhasil menjaga keselamatan rakyatnya, ini harus segera diberesin. Kalau enggak tadi ya, dampaknya bisa luas, menurunnya trust masyarakat kepada pemerintahnya. Tentu kita nggak pengen ya, nanti bisa berbuah konflik dan segala macam. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.